Assalamualaikum orang-orang baik. Alhamdulillah pagi ini 30 November tiba di kota Ternate. Kami Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan dengan teman-teman organisasi lain dan komunitas relawan kita membuat acara kampanye publik untuk berbagi informasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut dan juga keberadaan sumber daya ikannya dengan cara tidak menggunakan bom ikan. Mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat buat orang-orang di Maluku Utara. Seperti apa serunya? Yuk kita lihat sama-sama orang-orang baik. Menarik dan seru karena akan ada pesan kampanye Torang Jaga Laut ya dari para tamu kita yang sudah hadir yang begitu luar biasa. Kemudian kita juga akan ada kuis pada hari ini dan nanti yang jawab kuis bakalan dapat hadiah gitu ya. Bakalan dapat hadiah dari Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan. Jadi hadiahnya ini dibuat dari Jakarta. Wah, jauh-jauh nih hadiah dari Jakarta buat Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak, bibi-bibi, om-om, tante-tante semuanya yang berada di Taman Villa boleh kita harapkan mendekat ke arah panggung karena pada hari ini tentunya kita akan mengikuti penyampaian pesan kampanye jaga laut dan juga ada kuis ya yang nanti jawab kuis akan ada door prize atau hadiah yang tentunya hadiah ini langsung dari Jakarta. Kemudian perlu kami informasikan juga buat masyarakat Ternate yang berada di Taman Ukila sebagai bentuk komitmen kita untuk menjaga laut Maluku Utara, khususnya laut yang ada di kota Ternate ini, kami persilakan Bapak Ibu nanti untuk bisa melakukan tanda tangan ya di spanduk yang sudah disediakan oleh panitia. Dan buat Bapak Ibu yang tanda tangan nanti akan dapat hadiah juga ya, tentunya hadiah dari Jakarta. Dan tentunya hadiahnya ini terbatas, jadi buat Bapak Ibu siapa yang cepat maka dia akan beruntung mendapatkan hadiah ya dari Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan. Jadi buat Bapak Ibu masyarakat kalau Ternate, adik-adik, kakak-kakak yang berada di Taman Villa yang masih jauh boleh untuk mendekat ke sini ya ke arah tenda. Kemudian yang dekat juga makin merapat untuk kita makin menghangatkan lagi acara kita pada pagi hari ini yang luar biasa. Cuma 23%, berarti secara keseluruhan Maluku Utara ini adalah perairan laut. Pertanyaannya, apakah masyarakat bisa sejahtera apabila kita menjaga laut? Begitu ya. Nah, pertanyaannya menarik. Kalau saya pribadi, saya berkeyakinan kita akan maju sejahtera apabila kita kelola laut kita dengan baik dan benar. Tentunya ini membutuhkan kesadaran kolektif seluruh masyarakat Maluku Utara dan meyakini bahwa kita bisa maju dan sejahtera dengan laut kita. Yang penting adalah kepedulian dan kemauan. Kita harus peduli dan kita harus mau. Tanpa dua hal ini maka itu omong kosong. Kalau bicara laut, kita tidak hanya bicara masalah ikannya, tetapi bagaimana kita melihat pesisirnya, pantainya, kita melihat terumbu karangnya, kita melihat hutan bakaunya, yang semuanya itu bisa kita manfaatkan untuk menunjang kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Kita punya pantai yang indah banyak, itu bisa untuk tempat wisata. Terumbu karang yang indah-indah itu menjadi tempat wisata. Hutan bakau bisa jadi tempat wisata, apalagi ikan yang ada di dalamnya. Nah tentunya ini apabila kita kelola dengan baik, kita jaga dengan baik laut kita, insya Allah ini dapat mensejahterakan masyarakat Maluku Utara. Dan saya berkeyakinan itu. Cuma kita perlu kesadaran kolektif dan memandang bahwa laut adalah masa depan kita. Yang penting lautnya dijaga, jaga laut kita.
jaga dari apa? Dari kerusakan lingkungan. Dari apa? Dari sampahnya, dari penangkapan ilegal dengan cara merusak seperti bom ikan, dengan pembunuhan. Terus ini cara apa lagi? Jangan tebang itu hutan bakaunya, harus kita pelihara dengan baik. Karena hutan bakau itulah sebagai tempat perlindungan bagi ikan, juga sebagai pelindung untuk wilayah darat kita supaya tidak mengalami abrasi. Demikian. Cek ya. Baik, terima kasih Bapak Dirpol Airut, Bapak KBP Azari Juanda SIK. Pentingnya kemauan dan juga kepedulian terhadap laut kita ya Pak ya. Iya, karena meskipun kita punya laut yang luas, tadi Bapak sebutkan 76, sekian ya. Ya. Ya, kalau kita tidak jaga percuma ya Pak ya. Iya, betul sekali. Apalagi masalah kita masih terkait dengan sampah, betul ya Pak Dir ya. Betul sekali. Wah, betul. Jadi tadi ya Bapak Ibu teman-teman masyarakat Kota Ternate, tadi kita sudah mendengarkan penyampaian dari Pak Dirpol Airut bahwa penting sekali kita untuk menjaga laut, jangan buang sampah sembarangan. Kemudian kita juga harus jaga terumbu karangnya juga tadi ya Pak ya. Baik, ada tambahan lagi nggak? Pesan terakhir saya, jaga lautmu atau kita akan hancur. Demikian. Jaga lautmu atau kita akan hancur. Bisa boleh dong tepuk tangan meriah. Terima kasih Pak Dir. Itu kata-katanya bisa jadi quotes of the day Pak. Boleh. Baik, terima kasih Sama-sama. Pak Dir. Gitu ya, masyarakat Kota Ternate yang hadir di Taman Ukila, kita harus jaga laut kita, karena dengan kita menjaga laut maka kita akan bisa sejahtera. Oke, masih bersama kami tentunya dalam acara kampanye publik Torang Jaga Laut, Torang Sejahtera yang diadakan oleh Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan. Dan selanjutnya tentunya kita juga masih akan mendengarkan penyampaian pesan begitu ya dari Kepala Dinas Kelautan dan juga Perikanan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini, sekalipun di tengah-tengah suasana kebatinan kita yang bahagia diselingi dengan gerimis hujan pagi ini, tapi lalu kemudian tidak menyurutkan semangat kita. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara sekalian yang berkenaan dan berkesempatan berada di kawasan Taman Ukila pagi hari ini adalah semua yang berkepentingan untuk menjaga kebugaran fisik. Tentu kita memanfaatkan suasana Car Free Day kita di pagi hari ini tidak lain dan tidak bukan selain untuk tetap menjaga stamina dan kebugaran fisik kita. Kita juga berkepentingan untuk memastikan bahwa lingkungan memberikan kontribusi terhadap kesehatan kita. Nah, karena itu saya yakin bahwa kaitannya dengan itu semua, lingkungan menjadi sesuatu yang penting untuk kita jaga, termasuk laut di dalamnya. Allah kemudian menganugerahkan laut, menciptakan laut dan menganugerahkan bagi daerah ini, bagi Provinsi Maluku Utara, seperti tadi disampaikan oleh Pak Direktur Polair, bahwa luas wilayah teritorial Provinsi Maluku Utara didominasi oleh laut dengan komposisi kurang lebih 76% dibandingkan dengan luas daratnya. Nah, karena itu tentu kita semua berkepentingan untuk menjaga bagaimana agar supaya laut kita ini terus dapat dilestarikan dan memberikan kontribusi positif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat kita, terutama dalam kepentingan pembangunan di daerah ini. Oleh karena itu, tentunya kita semua berkepentingan untuk menjaga laut. Tadi sebagaimana yang telah disentil oleh Pak Direktur, bahwa laut yang kita yakini mampu akan memberikan kontribusi lebih terhadap pembangunan daerah kita ini,
karena potensinya juga sangat luar biasa besar ada di dalamnya. Tidak hanya ikan, tetapi bahwa potensi sumber daya mineral yang ada terkandung di dalam laut juga sudah sangat besar. Nah, oleh karena itu ekosistem laut perlu kita jaga. Mari kita jaga terumbu karangnya, mari kita jaga mangrove-nya. Karena terumbu karang, mangrove, semuanya merupakan habitat yang memberikan kontribusi lebih terhadap ekosistem laut dalam satu kesatuan rantai pasok, terutama suplai terhadap rantai pasok makanan untuk biota-biota laut yang ada di dalamnya. Sini dong. Hadir, Sini boleh ya, biar Ruth. saya bisa berkenalan. Hadis. Ayo biar dapat hadiah dari Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan ya. Ini merupakan NGO dari Jakarta. Oke, adik namanya siapa? Nawajira. Oke, adik tadi pertanyaannya, kalau terumbu karang dan juga mangrove nggak dijaga, yang terjadi di laut kita itu apa? Terima kasih, terima kasih. Olahraga ya Bu ya? Sementara lagi Car Free Day. Oh lagi Car Free Day, oh betul banget ya. Nah Ibu, ini kan kita lagi kampanye soal jaga laut orang sejahtera. Nah Ibu, kalau misalnya Ibu ke pantai nih ya, misalnya ya weekend kita suka ke pantai atau Ibu ke laut, terus ada sampah plastik gitu. Nah itu Ibu buangnya kemana tuh? Saya biasanya kalau menyeberang gitu ya, saya harus sediakan kantong plastik. Sediakan kantong plastik. Karena kalau kita bawa jajanan, kita buangnya memang harus kantong plastik. Nanti kita bawa pulang lagi ke rumah, biar nanti buangnya pas di tempat sampah. Gitu. Jadi ke tempat sampah ya Bu, yang dikantongin dulu ya. Jangan buang ke laut. Wah, bener Bu. Kenapa jangan buang ke laut tuh Bu? Nanti dampaknya ke masyarakat yang di daratan, maksudnya di laut juga nanti sama tuh, maksudnya hewan bawah laut kayak ikan kayak gitu, pencemaran. Jadi pencemaran lingkungan ya Bu ya. Ya gimana Pak Dida? Betul sekali, luar biasa, terbaik jawabannya Ibu. Mari kita beri tepuk tangan. Selamat Ibu mendapatkan goodie bag ya dari Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan. Mohon izin Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara Bapak Fauzi SP untuk bisa memberikan
goodie bag kepada Ibu Feby dari Marikulubu tadi ya. Luar biasa Bu Feby, terima kasih sudah membantu pemerintah dan kita semua dengan kepentingan luar biasa Bu Feby punya inisiatif, ini harus kita galakkan. Terus kampanye kan ada kesadaran suku di situ. Ya, selalu. Aduh. Oke, Pak Eko ya. Tadi pertanyaannya kalau misalnya ada orang bom ikan di laut, dampaknya tuh apa Pak bagi masyarakat dan juga bagi nelayan? Apa Pak bisa jawab? Dampaknya bagi nelayan. Ya. Terumbu karang hancur, orang yang mau snorkeling, juga ikan-ikannya pada lari. Kayak ikan lari ya Pak ya, karena kena bom itu ya? Bomnya mati, kayak ikan yang kecil masih bisa dibesarkan, udah mati karena dibom. Ya. Jadi jangan bom. Jangan bom, nanti nelayan setengah mati cari ikan. Nanti nelayan saya mati cari ikan. Wah, ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Eko dari Bastion. Silakan kepada panitia ya, Bapak selamat mendapatkan uang tunai 100 juta rupiah. Sayangnya belum ya. Pak Hamka yang kasih hadiah. Oke, oh jadi Pak Hamka. Pak Hamka izin untuk bisa memberikan hadiah ya kepada Pak Eko yang telah menjawab pertanyaan. Jadi ini Bapak dapat hadiah dari Jakarta ya, dari Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, walaupun di tengah guyuran hujan yang sangat ya membawa berkah bagi kita semua, tetapi saya yakin dan percaya acara pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kota Ternate yang saya banggakan, di tengah gerimis ini kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, Maluku Utara itu sangat kaya dengan sumber daya alam, sumber daya perikanan, sangat indah. Namun ketika orang-orang yang bisa menyampaikan pesan ini sampai di pelosok Halmahera, sampai di pelosok Sula, bahwa sudah saatnya kita bersama-sama menyampaikan pesan kepada keluarga kita, kepada teman kita yang ada di Morotai, ada di Sula, ada di Taliabu, untuk saatnya kita hentikan praktik orang menangkap ikan dengan menggunakan bom. Sudah saatnya kita menjaga laut kita, sudah saatnya kita menyadarkan mereka. Ada di depan mata kita di perairan Halmahera, Jailolo dan sekitarnya itu sudah sangat masif melakukan penangkapan ikan dengan cara yang merusak, yaitu dengan pengeboman. Nah, forum inilah diskusi kita pada hari ini, sosialisasi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian masyarakat Kota Ternate yang melakukan aktivitas olahraga di Car Free Day ini bisa menjadi again untuk menyadarkan masyarakat Maluku Utara dari Ternate sebagai titik pijak kita. Kita jadikan Ternate sebagai pusat penyadartahuan bagi masyarakat di seluruh penjuru Maluku Utara. Saya kira kalau orang jaga laut, masyarakat pasti akan sejahtera. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian yang masih sempat mendengarkan berbagai penyampaian pesan dari Dirpol Airut, Kadis Perikanan Provinsi, Maluku Utara ini sudah darurat pengeboman ikan. Jadi sudah saatnya marilah kita menjadi orang yang paling terdepan untuk menyampaikan informasi, menyampaikan pesan yang berantai dari orang per orang, dari kelompok per kelompok, dari masyarakat ke masyarakat, untuk bisa menyadarkan masyarakat di Maluku Utara. Dari Ternate kita jaga laut, dari Ternate kita menjadi advokasi penyadartahuan bagi masyarakat Maluku Utara. Dari Ternate kita kemudian menjadi penggagas bagaimana pencegahan pengeboman ikan dilakukan secara masif di wilayah Maluku Utara. Saya kira kita tahu bersama bahwa karang itu memiliki 3 fungsi yang utama. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak sadar, ternyata karang itu menjadi tempat untuk berlindung bagi ikan-ikan dan hewan lainnya. Yang kedua, ikan itu menjadi atau mencari tempat untuk mencari makan itu kebanyakan di daerah terumbu karang. Yang berikut adalah ikan itu kalau untuk memijah dia mencari tempat di terumbu karang. Kita bisa melihat kalau beberapa waktu lalu kita bisa menangkap ikan di depan Bastion dengan mudah, atau di Palajawa dengan mudah, atau di Tapure dengan mudah. Tetapi akhir-akhir ini ikan itu sudah tidak bisa kita dapatkan dengan leluasa dan lebih mudah. Itu karena ada beberapa hal, salah satunya adalah tingkat pengeboman ikan yang sangat marak dan sangat tinggi. Saya kira pesan ini harus kita sampaikan.
Mari kita jadikan kota Ternate sebagai sebuah pusat, bukan cuma pusat rempah-rempah, tetapi kita jadikan Ternate sebagai pusat advokasi penyadartahuan, pemberantasan atau pencegahan destructive fishing atau pengeboman ikan di seluruh wilayah Maluku Utara. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih kami sebagai inisiator kegiatan ini mohon maaf kalau memang ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam kegiatan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga laut Maluku Utara ya, khususnya laut di Kota Ternate. Baik Bapak Ibu dan juga masyarakat Kota Ternate berada di Taman Ukila, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada kampanye publik Torang Jaga Laut, Torang Sejahtera yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan. Bahwa kita semuanya tentunya harus menjaga laut kita, cintai lingkungan kita ya, agar kita bisa hidup lebih sejahtera. Di akhir ini boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah untuk acara kita yang luar biasa yang alhamdulillah telah terselenggara meskipun tadi sempat diguyur hujan yang lebat ya. Jadi kami ingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu, teman-teman masyarakat Kota Ternate, kita untuk jangan babom ikan, jaga dan perbaiki karang, jaga hutan soki, dan tentunya jangan kasih kotor laut. Karena dengan itu kita bisa melindungi dan juga merawat laut kita di Provinsi Maluku Utara yang kita cintai ini. Untuk itu saya Mardania mohon pamit. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.